Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa dzumtal mu'minin, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita diberikan kekuatan kembali oleh Allah untuk dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita doakan agar kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada sahabat yang tidak hadir, yang dengar saya kebanyakan sakit ya, atau keluarganya yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya, dan kepada kita semua diberikan rahmat selalu oleh Allah. Amin. Sampailah kita kepada final dari bab doa dan zikir. Hampir selesai. Karena kita mau lanjut ke bab zuriat kan. Zuriat masih ada 15 kali pertemuan lagi itu. Kan zuriat keputus dengan bab doa zikir kan. Diselipin gitu. Bab doa zikir ini pertemuan keberapa Bagus? Doa zikir nih? 84. Enggak, itu dari nikah. Yang khusus doa zikir aja. Kira-kira pertemuan ke 25 atau 30 gitu ya. Nggak tahu, saya udah nggak nyatet lagi. Nah, ini kita hari ini ngomongin mengenai kematian ya. Sebab judulnya aja memohon akhir hidup dan awal perjalanan yang indah. Maksudnya memohon akhir hidup di dunia yang baik, artinya husnul khotimah, dan memulai perjalanan yang baik. Kan mulai perjalanannya di sini nih. Yang kemarin kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan adalah salah satu tempat dari manzilah fil akhirah, dari tempat-tempat di akhirat. Selamat di kuburan ya, atau kita mundurin dikit, selamat pada waktu mati, maka selamat seterusnya. Tapi bermasalah pada waktu mati, mesti bermasalah seterusnya gitu. Jadi dalam bab doa ini, doa dan zikir, akhirnya yang mesti dan harus urgent kita pikirin adalah bagaimana kita menggapai kematian yang indah. Kalau udah begitu kita udah, apalagi kita udah umur semua ya, nggak usah lagi mikir-mikir yang bahasa Jawanya yang nemen-nemen gitu loh, yang bener-bener soal dunia ini nggak usah lah. Udah ada generasi kita kok, udah ada anak-anak kita, cucu kita nanti. Yang misalnya kita mesti dipanggil segera gitu. Kan persoalannya sekarang begini, siapa di antara bapak yang tahu meninggalnya kapan? Oke, nggak ada yang tahu. Pasti nggak ada yang tahu. Ya. Siapa yang mau cepat meninggal? Ini problem. Sebab begini, mati ini jarang dibicarakan antar keluarga. Suami istri, anak, adik, kakak gitu. Nggak ngomongin itu. Karena kita lagi sibuk ngomongin bagaimana kita sukses hidup ini. Bagaimana kita, kan ada sering orang bilang, anak saya harus lebih baik dari saya, betul? Kalau saya dulu kere, anak saya jangan sampai kere. Itu udah setengahnya melupakan akhirat tuh Pak. Betul itu perkataan, anak kita jangan sampai sengsara kayak kita. Tapi yang bilang kita sengsara kan kita. Itu pendapat kita. Padahal Allah udah mengatakan, Allah cukupkan kamu. Allah cukupkan kamu. Mana ada orang kelaparan di dunia Pak? Nggak ada. Yang ada dilaparkan. Ethiopia itu dilaparkan Pak. Di embargo. Karena pada tahun 40-an, tahun 30-an 40-an, itu mulai negara-negara Afrika itu kan dia merdeka semua gitu. Itu sebelum itu mereka terkena serangan rasis dari Barat. Jadi Barat punya rencana kalau bisa makhluk yang namanya orang-orang hitam itu musnah dari muka bumi. Maka difitnahlah orang Eropa tempat penyakit.
Orang haji itu mesti suntik meningitis itu gara-gara orang Afrika. Gara-gara orang Amerika bisikin Arab Saudi. Itu hati-hati tuh. Kalau begaul sama depet-depet sama orang hitam, nanti otak lo kena virus namanya meningitis. Maka kita disuntik meningitis. Jadi itu negara yang tersingkir. Gak ada yang lapar gitu, karena Allah mencukupkan setiap makhluk itu pasti makan, walaupun gak kerja. Tuh yang di Fatmawati ditengok sama orang sekampung, gak kerja kan, udah 10 hari, sampingnya ada aqua, apel, roti. Ya kan, dari Allah kan, pasti ada rezekinya gitu. Cuman bapak mesti bergerak dikit lah. Bergerak dikit aja. Misalnya, kalau nggak punya banget kegaplek, tapi ngomong gitu loh, saya lapar sama orang. Barangkali ada orang mukmin yang lewat, oh bapak lapar, ayo kita makan. Jangan udah gini, kita kan bilang nih sarap apa nih gitu. Kita kasih combro di mulutnya, plok aja. Gitu. Jadi kita mesti ada gerakan, Nah, gerakan yang kita buat setiap hari di dunia ini akhirnya membuat kita sibuk, lupa mati. Lupa dengan kematian. Kalaupun misalnya kita ngelayat orang atau dengar kabar itu, akhirnya kaget. Karena jangan bicarain mati. Si Anu, loh kemarin baru ngobrol sama saya maghrib-maghrib. Kok udah lewat sekarang? Kita julak aja kepalanya, bego lu. Itu udah ketentuan Allah. Betul? Tapi juga lebih cerdas lagi kita bilang, kita semua lo gue bakal mati kan gitu mestinya, tapi nggak berani ngomong gitu, nggak berani. Salah paham kita terhadap Islam tuh begitu. Misalnya contoh, kalau Al-Baqarah bilang bahwa kita setiap dapat musibah, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun musibahnya, bukan cuma mati. Dede dikabarkan jatuh dari motor karena ngangkut laundry, yang sini 20 kilo, sini cuma sekilo. Miring dia digaplek, gubrak, jatuh gitu. Kita bilang innalillahi, yang satu bilang lo doain Dede mati ya. Kacau kan? Jadi mati itu jadi barang aneh. Mati jadi barang yang dihindari. Padahal mati itu fa innahu mulaqikum. Dia pasti ngejar kamu. Nah, kita sekarang di bab terakhir doa zikir ini memohon kematian kita mulus. Tapi Bapak mesti optimis dengernya. Jangan kita banyak dosa nih gitu. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin tuh dahsyat loh. Seandainya kita bilang gue 50-50 lah, gue mungkin husnul khotimah, mungkin enggak. Jangan Pak. Minta sama Allah. Kemarin udah ada doanya mati syahid kan. Itu salah satu. Nah jadi untuk selamat bisa mati dengan baik itu syaratnya kemarin tuh. Beramal soleh. Terus apa? Jihad tuh sungguh-sungguh ya kan. Terus apa segala macam. Ditambah hari ini pertama Bapak harus bebas dari dosa. Mati nggak bawa dosa. Kalau mati bawa dosa secuil aja, itu contohnya itu satu aja. Ada orang mati syahid di zaman Rasulullah. Lalu sahabat tanya, apa dia langsung ketemu dengan surganya Allah gitu? Ya. Orang itu pergi yang nanya, dipanggil lagi Rasulullah. Barusan Jibril bisikin aku, dia akan langsung ke surga, bebas siksa kubur, asal nggak punya utang. Orang syahid aja utangnya masih ditanya. Begitu punya utang, dalam tahanan Allah, nggak bisa dia apa-apain, diseksa. Utang. Maksudnya jadi orang mati itu nggak boleh bawa dosa. Begitu bawa dosa, nah udah Bapak cuma ngarep-ngarepin aja doa dari anak soleh supaya diampunin. Iya kalau anaknya inget, ini Bapak udah dikubur 7 hari, anaknya kumpul semua, bukan doain malah bilang, ini jadi warisnya gimana nih artinya? Bagi rata, gitu kan? Yang diomongin dunia. Percaya sama saya deh Pak, begitu Bapak mati, yang ngelayat itu nggak nyebut nama Bapak lagi. Kata Jibril pada Muhammad, ya kan? Wa ahbib man syi'ta fa innahu mufariku. Fa innaka mufariku. Cintailah siapa yang mau kamu cintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Itu artinya begini, 1 menit setelah Bapak meninggal, jenazah ditaruh di rumah, ya kan? Ribut tuh orang, ngadep kiblat, jangan. Tutup, digunting bajunya supaya bisa.
Dah, yang diurusin itu. Tapi begitu yang ngelayat datang, nanyanya bukan Pak Wahyunya mana? Enggak. Mayatnya mana? Jenazahnya mana? Nama kita aja udah hilang di hari pertama. Terus mungkin diinepin karena nunggu anak yang dari Amerika datang, diinepin. Besok pagi-pagi dikubur. Waktu diinepin gitu, apa mau bini bapak sama anak bapak semua tidur di samping bapak? Nggak mau. Udah bangke. Segitu nggak berharganya seseorang. Walaupun dia husnul khotimah. Jadi udahlah Pak, ini akhir hidup ini mesti indah. Nabi Ibrahim berdoa, jadikan aku buah tutur yang baik bagi keturunanku. Benar. Jadi Ibrahim kita sebut, ya kan? Wa ma shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena doanya beliau. Nah kita pernah nggak doa begitu? Jadikan aku buah tutur yang baik. Jadi setiap orang nginget dengan sesuatu, oh itu diajarin sama Haji Wahyu. Gitu mestinya. Ini kagak. Udah cekek malaikat, udah selesai dah, nggak hafalan lagi kita kan begitu ya. Ngaku lo kan, makanya diulang-ulang terus ngaji lo, kualat soalnya. Nah gitu. Jadi pertama harus bebas dari dosa. Yang kedua kita mengamalkan bacaan-bacaan tertentu. Dan yang ketiga kita waspada bahwa sebenarnya secara hakikat setiap hari kita mati. Dalam Al-Quran Allah menyebut di Az-Zumar ayat 40, dan nanti aja kita lihatnya, bahwa tidur itu saudara mati. Tidur sama mati itu sama kasusnya. Orang yang tertidur itu ruhnya digenggam Allah. Kalau belum waktunya dibalikin lagi. Kalau udah waktunya, udah Allah tahan. Jadi, nah yang di bab ketiga nanti kita waspada terhadap keadaan kita tidur. Maka Rasulullah mengajarkan banyak amalan dan bacaan sebelum tidur yang bisa membuat kita, kalau bacanya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, bisa membuat kita menjadi fitrah ketika kita mati dalam tidur itu. Fitrah tuh ka waladatuhu ummuh, seperti waktu ibunya melahirkan dia. Anak bayi ada dosa nggak Pak? Nggak ada, kata kita. Kata orang Kristen ada dosa waris, sehingga ditebus dosanya oleh Yesus. Kita enggak. Haleluya. Ini di mana sih sebenarnya kan gitu. Ya. Nah, sebelum kita bicarakan itu, bebas dari dosa, ada bacaan-bacaannya. Terus ada bacaan juga ketika kita sebelum mati atau lagi susah banget gitu, dan kita akhirnya bilang gini, mendingan mati aja gue dah kalau gini hidup. Nah, contohnya begitu. Mendingan gue mati aja. Mungkin bapak-bapak pernah bicara begitu. Karena saking malunya ketahuan berbuat dosa, atau saking gak punyanya, saking apa gitu, sehingga berkata, mendingan gue mati daripada hidup kayak gini. Kan gitu, ada bacaannya itu. Nah, habis itu kita masuk kepada persiapan-persiapan mati saat kondisi mati yang memungkinkan, yaitu saat tidur. Kita kalau minta mati syahid, bisa saja kita mati di tempat tidur, dalam keadaan tidur. Kan enak tuh. Ya, kitanya udah tenang, yang bangunin, Papa, kan gitu ya, sinetron biasa, enak kalau lihatnya, ya, Papa, ya kan, ya kan, jangan begitu, ya. Jadi kita ngomongin mati sama keluarga sekarang kayak Pak Luli itu. Pak Luli udah buat daftar, kalau dia mati, anaknya mesti telepon 1, 2, 3, nomor 1-nya Ustaz Wahyu, gue suruh ngurusin mayat, wane piro, gitu. Ngumpul. Lagi gembira gitu. Ini kalau bapak mati gimana? Ya dikubur. Nah. Jadi yang dimaksud dengan cintailah orang yang mau kamu cintai, tapi kamu akan berpisah dengannya, karena cinta itu akan hilang ketika nyawa bapak tercabut. Ya masih nangisin, masih terus kan udah mau ditutup kafannya itu loh, kan pengesum jidatnya doang. Iya. Tapi udah nggak ada rasa cinta Pak. Yang ada rasa ya kehilangan. 3 hari udah. Jadi harap maklum, harga bapak sekarang pada waktu hidup seperti apa? Kita berkaca tadi rumah. Harga ketika mati itu seperti apa? Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia ya kita mintanya yang layak banyak Pak Tom. Kalau misalnya saya nggak ada, kalau bisa yang parkir sampai di kelurahan gitu kan. Wah, orang tanya siapa nih? Oh, itu kan yang ngajar itu. Ngajar apa? Bubut. Gitu loh. Karena Ibrahim berdoa begitu. Jadikan aku buah tutur yang baik pada anak-anak dan cucuku.
Jangan kita dijuluki ketika kita mati, dijuluki sama orang karena pekerjaan kita. Sia-sia. Dosa enggak sih? Gitu. Itu siapa? Ihsan yang baru aja mati. Siapa Ihsan? Kang Cupang. Ah, kan nggak enak. Nggak enak kan? Gitu. Jadi mesti ada bau-bau agamanya San, ya kan? Jangan la pendek baca la panjang. Susah kan? Tapi dia sering ngaji di sana. Hah? Kamu dia Ustaz rajin ngaji. Oke, Nabi SAW pernah memperingatkan kita agar kita memperbanyak ingat mati. Jadi dalam kehidupan kita tuh kalau bisa mati itu kita ingat. Khususnya kalau waktu kita sholat. Kata Nabi, orang yang ingat sholat ingat mati ketika sholat, maka sholatnya dibagusin sama dia. Karena dia beranggapan nih sholat terakhir nih. Ini sholat terakhir saya nih gitu. Lu aminin gue mati habis sholat. Saya tuh. Oh iya. Wah, setiap sholat saya gimana kalau gue mati? Pas sholat ingat matinya pas lagi sholat aja. Ya, sekarang dibaca dulu hadis yang saya kirim ke grup. Udah. Belum bunyi sih. Oke. Perbanyaklah mengingat kematian. Pak Agus gak ada? Pak Atam udah? Di grup? Udah. Di kajian ya? Dipencet PDF nih. Iya, dipencet aja. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikri hazimil lazat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kematian dijuluki oleh Rasulullah hazimil lazat, maksudnya Anda lazat tuh sebetulnya penekanannya pada lazat batin, pada rasa cinta, rasa sayang, rasa sakit yang dirasakan oleh hati. Itu diputus sama Allah, udah nggak ada. Jadi hubungan cinta dan kasih sayang Anda pada anak, pada istri itu nggak ada, Pak. Udah mati, udah hilang. Nah, kata Rasulullah, aksiru, perbanyak kalian ingat mati. Pak, saya iseng Pak ya, bikin pakai kayu di kantor nisan yang tulisan saya. Telah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Muhammad Faiz Judi bin Renta Wilujeng Sekarjo. Lahir, wafatnya saya kosongin. Itu saya taruh di laci, office boy, tapi belum dikunci. Office boy kebetulan bersihin laci saya yang begitu. Dia udah pisang, kaget dia Pak. Sakit 3 hari besoknya. Wah, gitu amat, aneh banget. Jangankan nisan, kafannya udah ada di situ, saya bilang gitu. Kamu kalau nggak inget mati, makanya tiap hari Bapak kumpulin duit dulu, beli kafan, beli nisan, tulis nama Bapak, taruh di laci, tiap hari lihat gitu loh. Ah, belum dipakai. Salah satunya, kalau berani ya, kadang-kadang udah, apalagi punya kafan dia. Cuman dia niatnya juga mau minjemin, namanya mau duluan. So. Ya, jadi pertama, perbanyak ingat mati. Mulai sekarang Pak, jangan cuman ini hari Sabtu, enaknya kemana sama keluarga, jangan, udah. Itu udah bukan zamannya, ya. Tapi kalau sekedar kayak Pak Iskandar ngomong cucu naik motor, boleh tuh, mantep, kayak terus. Assalamualaikum, cucu, enak, apa-apa. Tapi kalau cari-cari tambahan, cari-cari kekayaan, udah nggak usah lah, ya. Sebab nanti kalau itu kekayaan udah ada di tangan Bapak, sesuai harapan Bapak, 8 miliar di tangan gitu, Bapak ninggalin dosa itu. Rebutan Pak orang Pak, rebutan duit Bapak gitu. Ada aja yang ngaku, datang ke rumah, Assalamualaikum, Bapak kemarin utang sama saya 100 juta. Buktinya apa? Ada buktinya. Wah, ya teken palsu segala macam. Bayar bini kita. Tapi bini kita dilamar orang juga lagi, orang belum kayak gitu-gitu. Jadi udah ditinggalkan itu. Perbanyak ingat dengan mati, ya. Nah,
Fungsinya ingat mati pertama membersihkan hati. Bersihin hati itu artinya bersihin dosa. Karena hati ini paling banyak penyakitnya. Kata Rasulullah, innal qulubu tasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Sahabat tanya, "Qaila, wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Kata sahabat, Rasulullah berkata, "Qala tilawatul Qur'an wa zikrul maut." Untuk bersihin hati, kita butuh banyak baca Quran dan sering-sering ingat mati. Kata Rasulullah. Itu aja yang dikerjain supaya kita lihat di Quran nih, ada bahasan mengenai kubur, bahasan mengenai surga neraka. Kalau surga kita senyum, kalau neraka kita ini mah kagak ngerti, baca dong la ya. Artinya maknanya ini juga ya. Oke, lihat hadis nomor 2 di grup. Ya. Buka ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini berkarat. Ya. Kama yasdaul hadid, seperti berkaratnya besi. Beliau ditanya, qila, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, qala tilawatul Qur'an, perbanyak baca Quran, wa zikrul maut, dan sering-seringlah ingat mati. Jadi pertama disuruh perbanyak ingat mati. Yang kedua, caranya ingat supaya ingat mati itu adalah satu, fungsinya bersihin hati. Kalau hati bersih, dosa nggak ada. Itulah Nabi Ibrahim berkata, wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun. Terus illa man atallaha bi qalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Hari di mana harta dan anak-anak gak berguna, terkecuali datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, nggak ada karatnya, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah sirik, nggak pernah apa gitu maksudnya. Ya, pertama itu ingat mati adalah untuk membersihkan alias mengurangi dosa. Jadi penting Pak, mati nggak bawa dosa itu penting. Jangan dosa disimpan-simpan. Ya. Yang selanjutnya, ingat mati itu adalah tanda orang itu cerdas. Bapak kalau sudah ingat mati disebut oleh Rasulullah akyas. Akyas itu cerdas. Ya. Lihat hadis nomor 3. Sistemnya digital aja gitu ya. Tapi nanti ada yang digital gitu. Udah modern deh. Ya. Foto kelas dulu siapa ya kan? Oke, lihat. Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, aku bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor kepada beliau. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, seperti apakah orang mukmin yang utama? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya lagi, ya, fa ayyul mu'mina akyas? Seperti apakah orang mukmin yang cerdas? Nah ini, beliau menjawab, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas itu yang paling banyak ingat mati, dan yang paling baik persiapannya untuk bekal setelah kematian. Bekal rupanya. Tuh cerdas. Setelah ingat mati, dia kumpulin bekal. Nah, terus mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, itu fungsi kedua. Pertama adalah ingat mati untuk membersihkan dosa. Jadi karena masih ada waktu, bersihin dosa. Yang kedua adalah untuk adalah ciri khas orang cerdas. Selanjutnya, orang yang ingat mati berarti dia sudah punya sifat malu kepada Allah. Malu sebenar-benarnya malu. Orang yang ingat mati. Orang yang namanya udah dosanya dikit, pahalanya banyak gitu, masa pengen berbuat maksiat lagi, nggak mungkin. Mesti malu. Malu sama Allah. Dia maha melihat, kan begitu. Ya kan? Ini enggak Pak. Malu sama CCTV. Malu sama jendela. Dia ke kamar pembantu nih, jendelanya kebuka. Tutup ini.
Kan kita mau kesle-kesle. Rusak deh dunia persilatan. Lu. Tapi nggak ada kan nama pembantu, nggak ada semua. Nggak beda. Kita lihat hadis nomor 4. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari bersabdanya, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya kami telah malu, alhamdulillah. Beliau menjawab, bukan demikian. Sebenarnya maksudku adalah, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka satu, hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Maksudnya pikirannya jangan kotor, jangan liar pikirannya, jaga betul. Ya, terus apa lagi? Dan apa yang dikandungnya, serta menjaga perut dan apa yang ditampungnya. Ini perut nih. Bapak kalau kebanyakan makan yang enak-enak, seks bapak tinggi. Makan seperti Nabi aja. Enak-enaknya dua bulan sekali, tapi selebihnya ya makan daun jendela, daun pintu, daun kuping sapi, sama aja. Pokoknya jangan makan yang enak-enak, Pak. Ya, ini makan kalau nggak Kentucky nggak makan. Ada yang bilang kapan lagi udah mau makan enak. Kayak Pak Sugeng ini makan enak di mana aja nggak bisa. Orang kampung, orang ke pesta kawin lihat pasta kan lumayan, enggak, dia cari bakso. Dipikir di pasar rumput kali, ya kan? Nah, terus yang kedua, hendaknya dia senantiasa mengingat kematian dan kebinasaan. Jadi orang yang mau disebut malu kepada Allah, dia ingatnya kematian dan kebinasaan. Ingat dengan kematian, ini ada di hadisnya. Dia ingat kematian dan kebinasaan. Dan yang ketiga, kalau dia kepengen akhirat, hendaknya dia tinggalkan pelan-pelan dunia itu. Bapak-bapak yang punya banyak harta, barangkali sedekahinlah ke anak, sedekahin ke mantu, sedekahin ke ipar, kemana gitu. Udah, jadi mati nggak bawa warisan yang mesti dihitung gitu. Kalau nggak repot, Pak, kalau kita belum didik anak-anak kita repot. Ya. Terus kata Rasulullah, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal hayya. Barang siapa yang melakukan itu semua, dia telah malu kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya malu. Oke, dijelas ya. Ini pembukaannya saya kasih hadis semuanya mengenai mengingat mati, karena kita dapat informasi dari orang yang nggak pernah dusta dari mulutnya, dari Rasulullah. Mesti benernya. Perbanyak kematian, karena perbanyak kematian itu, mengingat kematian itu maksudnya adalah untuk supaya hati kita bersih, kita nggak banyak dosa. Kedua, kita jadi orang yang cerdas, hidup ini di dunia nggak gocek karena gocek sini mengenai dunia. Yang ketiga, kita digolongkan pada orang-orang yang malu kepada Allah. Sampai sini paham, Pak? Oke. Sekarang kita buka Al-Quran. Kita mulai memohon apa tadi? Akhir hidup yang indah deh ya. Ya. Ini udah dikasih tahu sama Al-Quran ini. Dalam 4 hal, yaitu Allah mengumumkan mengampuni semua dosa, perintah istighfar dan bertobat, dan nyari bekal, dan jangan sampai ada yang nyesel. Oke, kita lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar 53 sampai 58. Az-Zumar 53 sampai 58. Pelan-pelan ya Pak ya. Ini sekarang yang ayat 53-nya. Ini kita ngomongin perintah istighfar. Ya. Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah siap semua? Az-Zumar 53 udah ya. Qul ya ibadiyallazzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini Allah umumkan. Jadi semua dosa diampuni. Dosa syirik Ustaz ada di 2 tempat di Al-Nisa ayat 48 dan 114. Bilang dosa syirik gak bakal diampuni sebelum dia mati, gak sempat tobat, gak diampunin. Sempat tobat diampunin. Karena ini ada kullu ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Seluruhnya dosa diampunin. Udah kan? Udah tentrem. Ayat ini turun karena apa? Karena seorang sahabat Nabi gak ikut perang, selingkuh sama istri orang yang ikut perang. Ketahuan, malu dia, naik ke atas bukit. Nabi begitu sampai di situ, dia langsung nyusul. Ternyata lagi sujud, 40 hari sujud. Lebay kan? Turun ayat ini. Nggak usah khawatir. Walaupun kamu udah ngakuin dosa, kamu udah, wah, bejat banget Pak. Ini orang, ini bukan mau enak banget bro. Ini kan. Lalu turun ayat ini, pokoknya Allah ampuni. Gitu. Ya, dah. Terus lihat 54-nya. Ini perintah istighfar dan tobat ya. Itu apa? Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu, dan berserah dirilah lahu kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la yunsarun. Dan kembalilah kamu, maksudnya bertobatlah kamu, dan berserah dirilah kamu kepadanya, dan istighfar, mohon ampun, maksudnya itu ya. Sebelum datang kematian. Jangan ditunda-tunda. Kalau mau kita mati nggak bawa dosa. Tuh, lihat selanjutnya di ayat 55-nya. Ini perintah cari bekal sebelum mati. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan padamu dari Tuhanmu. Lagi, min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tashurun. Ini penekanannya pada waktu. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan padamu dari Tuhanmu. Maksudnya ikutin Quran dan hadis. Laksanakan, beramal soleh, kan begitu ya, beribadah yang baik. Sebelum datang kepada azabmu, tiba-tiba datangnya. Mati mendadak. Kenapa dia mati? Nggak tahu sebabnya, orang masih sehat, mendadak kali. Gitu. Mati mendadak dan kamu tidak menyadarinya. Kan mati nggak bisa direncanain. Mati bentar dulu ya malaikat ya. Masuk kamar dulu. Selimutan wudu dulu, enggak. Tiba-tiba aja bapak mati cok gitu. Udah, belum tobat, belum istighfar, hasilnya suul khotimah. Jangan bawa dosa. Terus yang ke 56, 57 dan 58, supaya jangan ada penyesalan sesudah mati. Lihat. Supaya kan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang mengejek agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, sekiranya Allah kasih petunjuk, pasti aku orang yang takwa dong. Atau jangan juga ada yang berkata, wah kalau aku dapat balik lagi ke dunia, aku termasuk orang yang berbuat baik. Nggak ada, ini nggak laku nih. Ini kalian pembelaan 3 ini nggak laku. Di hadapan malaikat, di hadapan Allah nggak laku. Karena udah diperingatkan, tolong segera kembali. Aku maha pengampun. Ayo balik kepada aku semuanya. Semua dosa aku ampuni. Ya, gitu kan? Dan selama kamu hidup belum diambil nyawanya, ikuti semua apa yang aku perintahkan padamu. Cari bekal. Supaya jangan ada orang yang berkata, nah itu dia tadi. Nyesel gue. Gini. Ngomongannya spekulasi gitu. Nah, itulah perintah di mana kita mau memohon akhir hidup yang indah gitu. Kita lihat bener nggak Allah bener-bener mengampuni gitu ya. Hadis nomor 1 di sini, bukan di PDF, bukan di sini. Tumben dia, dia jawabnya 1 gitu. Oh gitu. Ya kan, beda saya kan suruh istighfar sebelum kamu mati, ya kan? Lu cari bekal sebelum kamu mati. Oh jelas kok. Harus bebas dari dosa. Sekarang ini deh
Iya, ya pulang nanti kan gitu. Udah, baca hadis nomor 1. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Apa pertama firmannya? Ya bani, apa? Di mana tuh? Allah Ta'ala, ya ibni Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani, ya kan? Wahai anak Adam, sungguhnya engkau berdoa padaku dan berharap padaku, maka akan aku ampuni engkau, aku tidak peduli. Maksudnya enggak peduli berapa banyaknya dan besarnya dosamu. 2. Wahai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun padaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, yang ketiga, sungguhnya jika engkau datang padaku dengan segala kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Enak kan? Pak, Bapak harus tiru ini Allah ini. Bukan kita meniru kita jadi Tuhan, enggak. Kalau ada orang yang salah sama Bapak, minta maaf, maafin. Enggak, sampai hari kiamat. Tunggu pengadilan Allah. Cie. Sadis deh. Maafin, Pak. Ya. Nah, satu itu. Itu perintah istighfar dengan jelas. Jelas dikatakan, ayo balik padaku sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati mendadak, kamu harus sudah bebas dari dosa. Sekarang perintah bertobat. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat 66 ayat 8. Dah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya, atau taubatan nasuha. Kalau sanggup taubatan nasuha, enggak balik lagi kepada pekerjaan maksiatnya asalnya, maka kata Allah apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah atau surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Orang mukmin itu maksudnya kita-kita. Amin. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, doa kita nanti nih, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perintahnya didului dengan tobat, ayo tobat nasuha. Nggak tahu kok bisa begini gue hari ini nyanyi. Ya. Apa? Kalau gitu protes loh. Ya. Jadi istighfar tadi itu kita istighfar, maksudnya kita minta sama Allah, ya Allah, saya sebenarnya nggak pernah berbuat dosa kayak gitu, hapus aja dari sejarah. Allah ampuni, di write off. Kamu nggak pernah buat dosa. Tobat artinya malah lebih dari itu. Saya kembali dan nggak pernah mau melakukan lagi. Lalu Allah berkata kepada Muhammad, hai Muhammad, sampaikan pada umatmu, at-taibu minaz-zambi kamal la zamballah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Hadis nomor 2. Ya. Hadis nomor 2, lihat. Ya, dari Abu Ubaidah bin Abdullah. Wah, saya lupa darinya tuh, maaf. Dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minaz-zambi kamal zambalah. Orang yang bertobat dari dosa bagikan orang yang tidak berdosa. Ini saya arahkan aja buat diri saya sama bapak-bapak. Nggak mau melaksanakan nggak apa-apa, ya. Mati bawa nauzubillah min dzalik, jangan. Oke. Kan pengen indah kan Pak Agus? Wah, dijemput Pak Agus kan sama si Entin, si Mimin, itu yang pakai sayap. Ya. Jangan Entin orang Ancol aja.
Udah. Nah, udah nih, enak nih. Kalau kita matinya ntar sore, ya udah Bapak pulang ngaji ini tolonglah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah. Aman kan? Tapi ada yang tidak aman. Selain kita bebas dari dosa kepada Allah, kita juga harus bebas dari dosa kepada manusia. Jadi saat-saat ini tolong islah kepada manusia lainnya kalau kita punya masalah. Jangan dipendam, Pak. Jangan dipendam. Ya. Kata Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah atau ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah. Islah itu damaikanlah. Silaturahim itu aslinya mendamaikan, bukan berkunjung, mendamaikan yang udah putus. Putus karena sengaja, putus karena waktu, karena jarak gitu loh. Didamaikan lagi, disambung, namanya sila. Ya, jadi ingat dosa kepada Allah udah bersih. Kita sekarang mesti mendaftar. Kita sama manusia pernah punya salah nggak? Atau ada manusia yang punya salah sama kita, kita maafkan. Ngomong sama Allah, ya Allah, aku pernah, masih ingat sampai sekarang, dia menghinaku. Maafkan dia ya Allah. Aku juga sudah mengikhlaskan. Jangan disumpahin, San. Biar mampus tuh copet. Ya. Kita masalah lagi, iya nih, tukang material disuruh mati beneran 2 minggu lalu. Bukan wali loh. Kacau emang ceritanya. Bapak punya motor baru, nyicil baru sebulan pertama, diambil sama maling. Itu biasanya dilaknat, disumpahin, atau didoain, Pak, ya Allah ampuni dia gitu. Biar kecelakaan, begitu kan? Salah. Islah pada manusia. Jangan sampai kita sama dia hadir di hadapan Allah nanti. Kita kan pengennya mati langsung masuk ke dalam surga. Nggak ada yang amin. Wah, pesimis loh. Mau diseksa dulu, nggak diseksa nggak enak, Pak. Bapak bakhil aja. Al-Baqarah bilang tuh bakhil. Orang yang bakhil harta, juga surat Muhammad ayat terakhir, itu hartanya itu dibakar sama Allah di neraka. Terus disikain ke punggung kita. Punggung ke lambung kita gitu. Atau yang nggak mau zakat, punya emas dan perak, nggak mau zakat bang, itu hartanya berubah jadi dilingkarin ke leher kita jadi ular yang ngejar-ngejar kita itu. Hah? Maksudnya kita orang sono. Ntar Bang Ahmad bilang kita, lo kali gitu. Gue udah baca. Ya. Jika tidak islah di dunia sama orang lain, misalnya saya, maaf ya, saya mungkin punya banyak salah sama Pak Tom. Sebagai anak yang lebih muda, saya nggak punya hormat akhlak pada dirinya. Saya minta maaf Pak Tom ya. Gitu. Tapi saya orang tua kadang-kadang bebel sih. Ya, balik lagi buat salah. Baru minta maaf, buat salah lagi. Tapi itu humor, ya kan? Dia paling bilang gila, emang gila gitu. Nggak apa-apa, itu sama-sama. Nah, gilanya itu nggak saya anggap dosa, gitu kan? Jadi 50-50 ntar. Gitu. Saya 10 tahun gaji sama si Eko tuh terus kompulan sebagai orang Batak itu. Nggak ngomong. Hah? Enggak. Selesai kan Pak? Hah? Ya kalau saya lihat sih artinya dia yang ini sih cuma saya mengemukakan ini aja masalahnya. Dia malah dia doain saya biar lo ketabrak ini. Malah dia doain. Saya pernah ada konflik dengan salah satu orang di sini. Di RT 3 lah. Itu saya godainnya, saya mau minta maaf. Yang salah bukan saya. Saya pakai lagu godainnya. Jadi dia lagi jalan di rumah saya sampingin itu. Saya bilang, ingin marah silakan, ingin diam silakan. Asal ketawa tuh orang jadinya. Kita berpelukan lagi. Pakai bagaimana caranya supaya hubungan balik lagi, sehingga permaafan di dunia aja. Jika tidak begitu, lihat hadis nomor 9. Hadis nomor 9, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa sabdanya? Man kanat lahu mazlamatun bi akhihi min
irdihi aw syai'in ini dia, fal yatahallalu lalhu minhul. Ya. Siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun yang punya masalah dengan orang lain, hendaklah dia minta kehalalannya atau maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizolimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Aneh. Belum tekor nih, belum. Yang tekor hadis nomor 14, lihat. Hadis 14. Hadis 14 lihat ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik. Ya, sabda ini di mana kata apa? Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasyamin wazakatin. Datang ke hadapan Allah di hari kiamat dengan pahala salat, puasa dan zakat. Tapi dulu di dunia pernah mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Belum minta maaf, belum selesai. Kalau udah selesai itu dihisab sama Allah, pahalanya akan diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara orang yang nuntut masih banyak, maka dosa dari orang yang nuntut dipindah kepada kita. Bangkrut san. Tekor. Bawa pahala sholat, bawa pahala haji. Pahala haji kalau mabrur apa? Surga. Al-hajjul mabruru laisa lahum jazaun illal jannah. Ternyata itu bisa dipecah-pecah lagi untuk orang yang nuntut kita, karena kita belum menyelesaikan masalah di dunia ini. Ya, hati-hati. Oke. Nah, itu kira-kira bab pertama. Persiapkan diri untuk bebas dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia sebelum mati. Jangan tunda-tunda. Kepada Allah istighfar dan taubat, kepada manusia cari ke manusia. Seandainya nggak ketemu, maka doakan dia diampuni. Entah udah mati atau belum. Ya Allah, aku mau cari dia, mau minta maaf atau mau memaafkan dia. Dia udah nggak tahu rimbanya. Ini zaman medsos saja dia nggak muncul di Facebook, nggak ada apa gitu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dia. Paham? Itu kafaratnya. Iya, minta kehalalan kan? Ya. Misalnya gini, saya pernah godain bininya Pak Yanto. Ya, saya istilahnya godain secara kasar gitu loh ya. Pak Yanto nggak tahu. Tiba-tiba saya harus datang untuk mencari halal, untuk minta maafnya Pak Yanto. Harus datang. Pak Yanto masih hidup nih. Pak Yanto, dulu waktu Bapak ke Spanyol, saya ngajak istri Bapak ke mall. Apa ya? Pak Yanto dengan tenang. Oke, saya maafkan. Tapi lu apain di mall? Masih nanya dia, berantem. Yang nerima itu, yang dimintakan maaf, harus legowo. Karena janjinya Allah itu surga. Lihat, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surga yang disediakan untuk orang yang takwa. Ciri orang yang takwa apa? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Orang yang infakkan harta baik lapang maupun sempit. Terus wal qaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Orang yang bisa menahan marahnya padahal dia diinjak-injak harga dirinya dan memaafkan manusia. Jadi mesti kasih maaf. Lu pesimis amat. Ya ini kan Nabi yang nyuruh. Iya. Nabi nyuruh pokoknya minta halal. Sebelum datang hari di mana dinar dan dirham nggak berharga. Di sini masih berharga. Minta maaf tapi bawa uang. Iya kan? Untuk hibur gitu loh. Maaf deh, bener-bener gue salah nih, ada 50 juta nih buat lo dah gitu. Yang tadinya gak mau maafin,
Berapa? Ya. Mata duitan. Tapi itu berarti, makanya di hadisnya dibilang kalau hari itu udah kiamat, bapak nggak bisa nyogok untuk minta maaf, nggak bisa, nggak laku duit bapak di sana. Mumpung di sini, ya bawa-bawalah. Kalau buat ustadz mah martabak telur aja, yang 5 telur, ya kan spesial, tat ada dagingnya tengah-tengahnya itu. Oh, gue maafin. Tapi ada kesalahannya juga. Kalau kesalahannya sering ngata-ngatain ya, tak dulu. Oke? Sekarang bacaan-bacaan di mana kita minta supaya kita dosa kita dibebaskan, ya. Artinya sebelum kita mati, Bapak boleh bawa teks ini ke tahajud Bapak, baca doanya ini. Pertama, mohon ampun atas keburukan diri sendiri. Hadis nomor 4. Dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW bahwa beliau biasa berdoa. Apa doa beliau? Allahumma gfirli khoti'ati. Terus wajahli wa israfi, terus fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli hazli, terus wajiddi, terus wa khotoyaya, terus wa amdi wa kullu dzalika indi. Lihat artinya indah banget. Ya Allah, ampuni aku kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, perbuatanku yang melampaui batas di setiap urusanku, yang Kau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku canda tawaku, kesungguhanku, kesalahanku, kesengajaanku, dan setiap perkara yang ada padaku. Merendah betul sebagai hamba. Saya kan banyak salah kan, canda mulu di sini gitu. Tapi Bapak menikmati kan? Bapak yang salah, kenapa menikmati canda orang? Nah, itu satu bacaannya. Kedua, mohon ampun dengan pengakuan dosa. Hadis nomor 12. Dengan pengakuan dosa. Kalau tadi kan dengan keburukan diri nih. Ini sekarang dengan pengakuan dosa. Ya. Hadis nomor 12. Dari Abdullah bin Amr dari Abu Bakar bahwa dia pernah berkata kepada, ini maaf ya, ini kan bab doa dan zikir, makanya saya sampaikan doanya ini gitu kan, bab doa dan zikir yang udah hampir final nih. Dari Abdullah bin Amr dari Abu Bakar bahwa dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ajari aku satu doa yang dapat aku panjatkan dalam sholatku. Beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat aniaya pada diriku sendiri. Lihat, zulman kabiro, dengan aniaya yang besar. Apa? Durhaka pada orang tua, judi, membunuh orang tanpa hak, zina. Akuin. Ya Allah, aku zulman kabiro, zina ya Allah. Tapi aku lupa sama siapa aja, soalnya daftarnya banyak ya Allah. Keren ya. Jadi ini doanya nih ya. Ini doanya. Semua ya. Semuanya dan yang besar. Terus wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Oke? Faghfirli, maka ampunilah aku. Terus maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku, atau dan kasihanilah aku, maksudnya gitu ya. Terus innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang hatinya udah tergerak dengan doa pertama, doa kedua nih? Hatinya udah nyantol, hah? Siapa? Enggak, ini maksudnya doa ini bagus banget nih. Siapa? Udah ya? Baca Pak kalau malam. Tapi kalau bisa Bapak baca toto nggak sadar netes air mata. Jangan pakai bawang san di kantong. Ya Allah. Ya. Dalam sholat itu berarti sedang sholat. Nah, fi sholat itu adalah awal dari zikir sebelum takbiratul ihram dan doa sesudah salam. Itu fi sholat namanya. Ya. Jadi kegiatannya namanya dalam sholat tuh bukan di dalam sholat itu. Karena kita dalam sholat nggak boleh baca Al-Quran. Kan bisa aja kita baca doa-doa kan dari Al-Quran itu. Oke. Nah, terus ini yang paling top yang Bapak mesti hafal, Sayyidul Istighfar. Penghulu segala istighfar. Hadis nomor 15. Baca Pak tiap hari ini Pak.
Sekali aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sambil sujud bacanya. Ya, sambil sujud. Jangan sambil nonton bola pas channelnya. Ya. Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar atau penghulu dari segala permohonan ampun adalah seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya, lihat baik-baik. Apabila seorang mengucapkannya menjelang pagi dengan penuh keyakinan, kemudian dia mati, maka masuk surga. Mantap nggak matinya? Nah, menjelang pagi itu artinya setelah subuh, menjelang syuruk, atau menjelang fajar, menjelang pagi, bisa juga diartikan sebelum azan subuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Luar biasa. Karena dalam Sayyidul Istighfar ini ada pengakuan kita menikmati sesuatu sambil kita bermaksiat. Abu laka bi nikmatika alayya. Aku ngaku kalau aku makin nikmat-nikmatmu semuanya. Wa abu bisambi. Aku ngaku juga kalau aku dosa. Wah. Iya. Paham ya? Nah. Ini saya serahkan, tapi saya himbau, saya anjurkan. Baca salah satunya atau tiga-tiganya. Pakai teks nggak apa-apa bacanya. Tapi kalau bisa sambil ingat-ingat dosa yang dulu yang pernah dilakukan supaya mantap gitu loh. Itu dosa yang itu ya Allah, Engkau udah ampuni belum ya Allah? Kalau bisa ampuni juga sekalian. Gitu. Kejar Allah, fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Jangan malu-malu. Ya. Jadi belum tentu kita baca sekali udah langsung diampuni, belum tentu ya. Nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan kita kalau gitu spekulasi. Allah Maha Pengampun kan Allah bilang ya. Sekalian aja kita datang gitu. Makanya kita buat daftar. Bapak yang buat daftar kan? Kemarin nama yang di flamboyan 2 kali. Janda di kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Saya tahu kan Bapak kan yang ya, soal zinanya kan yang ditanya. Nah, terus sekarang ada 3 bacaan yang ada kaitannya sama mati nih sebetulnya. Yang saya kasih judulnya adalah bacaan dalam masa krisis. Kita belum mati, tapi kita menjumpai satu peristiwa atau satu momen di mana kita akhirnya mikir mati. Ya, yang 2 buat diri kita, yang 1 buat diri kita tapi melihat yang kena musibah orang lain. Ini udah pernah di rumah Bang Aman nih. Oke, lihat dulu hadis nomor 3. Ini doanya antik nih. Lihat ya. Dari Abdullah bin Ja'far dari ibunya Asma binti Umais, dia berkata, Rasulullah SAW mengajariku beberapa kalimat yang aku baca ketika sedang merasa kesusahan. Susah apa juga? Susah ekonomi, susah hati. Yaitu apa? Allah Rabbi la usriku bihi syai'a. Ayo, Allah Rabbi la usriku bihi syai'a. Yang artinya Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kalau baca ini dengan hati yang lagi susah gitu, Allah bantu dikeluarkan dari kesusahannya itu. Ketimbang Bapak ngomong gini, aduh hidup begini susah amat, mendingan mati deh gue. Nah, mendingan baca ya Allah, aku tidak, Tuhanku, aku tidak menyekutukannya dengan siapapun. Gampang dihafal kan? Bukan ini hafalannya, enak aja. Udah gitu gak ada rawon lagi, enak hafalan kan? Cuma segini doang. Ya. Lalu ketika kita kepepet di satu momen dan kita perkirakan bakal mati. Kita perkirakan bakal mati, kepepet. Entah itu ditodong orang, entah itu kita di pesawat, kayaknya pesawatnya nggak selamat segala macam. Baca doa ini supaya matinya indah. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu diduga kuat bakal terjadi, hendaknya dia mengatakan, lihat baik-baik, Allahumma ahyini makanat al-hayatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu baik untukku. Ya, wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairali. Dan matikan aku jika kematian itu baik bagiku. Ini dahsyat ya kata-kata ini, Pak. Gini deh. Bapak pilih mana? Pesawat yang Bapak tumpangin ke arah Batam. Di atas Pulau Lingga tuh belum sampai ke Riau. Tiba-tiba pesawat oleng. Semua orang udah pingsan. Sini udah kebakar. Tinggal Bapak sama para pramugari satu. Dia ketakutan juga. Pak, gimana Pak? Gitu. Bapak ketakutan. Pilot udah mati semua gitu. Doanya Bapak pengen hidupin lagi. Bapak berdua doang sama pramugari. Atau mati sekalian semuanya. Kalau mati itu baik bagiku. Mendoa Bapak, ya Allah, jadikan aku dan dia di pulau kosong terpencil. Gitu kan. Pikirannya kayak Blue Legend kan. Ini doanya. Ya Allah, kalau emang engkau kasih izin hidup, hidupkan aku. Kalau itu baik bagiku. Baik di sisi Allah. Dari pandangan Allah, bukan dari pandangan kita. Kalau tapi aku ditakdirkan mati olehmu, matikan aku jika mati itu baik bagiku. Jadi kita gak boleh minta mati, gak boleh melaksanakan pekerjaan yang mengarah ke arah mati, bunuh diri atau apa itu. Tapi kita hanya boleh diizinkan untuk bilang sama Allah, kalau emang ini momen sekarang ini, saya ini kau hidupkan lagi, dan itu baik bagiku, hidupkan aku. Itu Pak. Doa ini kondisi darurat. Darurat nih Pak. Bukan hanya persoalan-persoalan. Iya, tapi kan kalau kita doa dari hati kita gitu, Allah kabul. Jadi kita misalnya mati dan baik bagi kita, ya husnul khotimah, gitu maksudnya. Maksudnya bukan persoalan-persoalan biasa aja gitu. Bukan, kepepet. Kepepet. Kalau saya pikir ini ya orang tua kita, saudara kita yang merawat ya bertahun-tahun dia sakit, jadi kita baca doa ini dah. Kita suruh dia baca. Ya boleh. Boleh ya. Betul. Saya bersedia. Tapi yang ini yang sehat nggak boleh baca doa ini. Ya lagi kepepet aja. Kalau lagi seneng, kalau bilang hidupkan aku, ya lu udah hidup udah seneng gitu loh. Bukan maknya. Daripada gue ngerepat nulis itu gue baca dulu. Kalau belis nih, otaknya belis. Nah kemudian doa dalam krisis ini kita jangan lupa untuk, ini ada kesalahpahaman sedikit ya. Jangan lupa untuk muji Allah ketika orang lain ada musibah yang kita takut kalau kita kejadian sama kita gitu. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Baca doa itu Pak. Jadi gini loh. Misalnya tetangga suaminya meninggal. Ya kan? Kita tuh nggak wajib baca istirja itu, bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak. Karena bacaan istirja itu untuk orang yang terkena musibah. Lihat dong di Al-Qur'annya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna. Bukan buat kita. Buat kita ini datang ke hadapan mayatnya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku daripada apa yang menimpamu ini. Maka kata Rasulullah, kalau kita baca doa itu, kita tidak akan terkena musibah atau kematian seperti dia. Entah kecelakaan, entah corona, entah apa gitu. Kita maunya mati yang enak. Gitu loh. Ya, hadis nomor 10. Iya, jangan kencang-kencang. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kamu. Jangan. Ya. Dikit lagi, tinggal nomor 10. Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikejutkan oleh orang yang tertimpa musibah, ya misalnya siapa, ke tetangga atau saudara gitu, kemudian dia mengucapkan begini, Alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila,
yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan memberi kelebihan pada aku atas semua yang diciptakannya dengan kelebihan yang sempurna. Apa katanya Rasulullah? Maka dia akan diselamatkan dari musibah itu bagaimanapun juga. Jadi kalaupun kita mati, nanti kita mati juga kan? Enggak kayak gitu. Jadi ini khusus untuk menyaksikan musibah yang rada-rada aneh. Kepalanya pecah, naik motor ditabrak truk gitu. Kan kita ngelayat juga. Jangan bilang syukurin, gila. Enggak. Alhamdulillah lazi afani mimma talakabi. Gitu. Jadi kita matinya minta mati yang syahid, husnul khotimah. Hah? Iya, sebelumnya udah lama di pengajian lain saya. Hah? Ada bukan, ada udah nggak ada bang zaman itu. Lion. Lion. Sorry, Sriwijaya. Ada udah lama nggak ada. Udah lama nggak ada. Iya. Nah, bab terakhir judulnya apa dek? Ya di daftar isi itu. Siap apa? Ya, jadi kita dengan udah mengerjakan itu semua, istighfar segala macam, kita siap berakhir hidup di dunia dan siap memulai perjalanan yang selamat menuju Allah. Gimana caranya? Salah satu kondisi yang kemungkinan besar kita mati adalah tidur. Lihat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat 42. Surat 39 ayat 42. Hah? Harus jamaah subuh. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati waktu tidurnya. Jadi dalam Islam orang tidur sama dengan orang mati, sama-sama dipegang jiwanya oleh Allah, ruhnya dipegang, ya. Tapi maka dia tahanlah jiwa orang yang udah mati, dia tahan, menghadap kepadanya, dan dia melepaskan lagi, dia kembalikan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Jadi orang yang tidur tuh bangun, ya, terus sungguh yang pada dunia itu dapat tanda pesan Allah bagi kaum yang berpikir. Di sini letaknya bedanya definisi kematian antara medis dengan agama. Agama bicara kematian, bicara lepasnya ruh. Keadaan ruh tanpa jasad, lepas ruh. Medis, batang otak sudah memerah, ada lebam mayit, jantung berhenti berdetak, ya kan, gitu kan. Sehingga tidak jarang orang di ICU sebetulnya secara agama sudah mati, tapi geraknya dibantu alat. Paham? Ustaz dokter ya, kan gitu ya. Jangan gitu, jangan salah paham tuh, jangan. Memang saya pintar, tapi nggak bukan dokter ya. Gitu. Nah, jadi kita meyakini bahwa mati itu peluang terbesar kita saat kita tidur. Karena Allah berkata dalam Az-Zumar, aku melepaskan lagi orang yang belum waktunya, tapi aku tahan orang yang sudah waktunya. Paham ya? Nah, makanya Nabi berkata, kalau kamu mau tidur bilang apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Terus begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku mati, dimatikan gitu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada dianya semua kembali. Hadis nomor ke-15. Sorry, udah diganti. Maaf ya, udah diganti. Hadis nomor 11. Nomor 11. Ngomongnya tadi gitu, 11. Dari Al-Barra bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur maka beliau membaca, kan gitu ya. Bacanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Maksudnya mati saat tidur itu disebut mati. Apabila bangun dari tidur, maka beliau membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini udah hafal semua kan?
Jangan gitu nunjuk-nunjuk orang. Pak RW kadang-kadang nggak adil nunjuk-nunjuk orang. Maksudnya apa ya? Gua kaget, mau dia nggak mungkin belum hafal. Aban kan hafal dari dia, kata orang. Gua nggak tahu kenyataannya. Nah, dah 3 hadis lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beberapa hadis lagi adalah bacaan-bacaan untuk menuju peluang mati yang indah. Oke? Yang bisa Bapak amalkan sebelum Bapak tidur. Ya, oke. Lihat dulu yang pertama. Hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Udah? Nomor 5 ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak berbaring di atas tempat tidurnya, maka hendaknya dia membuka bagian dari selimutnya, lalu membersihkan kasurnya. Dikebut pakai sapu lidi itu Pak, tok gitu ya. Karena dia tidaklah mengetahui apakah yang akan membahayakan dirinya, kecoa kek, jin kek, siapa gitu ya. Kemudian hendaknya dia berbaring dengan meletakkan sisi kanan badannya sambil berdoa. Jadi baring hadap kanan. Apa doanya? Lihat baik-baik. Rabbi bika wada'tu. Yang mana? Oh, wada'tu jambi. Wa bika asfa'uhu fa in amsakta nafsi fashamha wa in arsaltaha fahtazha bima hafizta bihi ibadakas sholihin. Lihat, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dengan namamu aku membaringkan sisi badanku, dan juga dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau mengambil jiwaku saat aku tidur itu ya, maka kasihanilah dia. Maksudnya kasihanilah ruhnya itu ya, ruh kita. Dan jika engkau melepaskannya, maka lindungilah dia sebagaimana engkau melindungi para hambamu yang soleh. Aman. Jadi jangan mulai tidur mah gak baca apa-apa, ngantuk gede-gedein. Jangan baca ini. Kalau kamu apa? Paha atau tidur gas begitu. Oh, dipegang-pegang itu ya. Bukan saya ini apa seperti. Nah, hadis nomor 8. Dari Sa'ad bin Ubaidah, dia berkata, telah menceritakan padaku Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Setelah itu berbaringlah dengan miring kanan, lalu berdoalah, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, dan seterusnya itu, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, aku pasrahkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku serahkan punggungku kepadamu, dengan berharap-harap cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari azabmu kecuali dengan berlindung kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitabmu yang telah kau turunkan, dan aku beriman kepada nabi-nabimu yang telah kau utus. Kata Nabi, jadikan bacaan tersebut sebagai penutup ucapanmu menjelang tidur. Apabila kamu mati pada malam itu, lihat baik-baik, mutta wa anta alal fitrah. Kamu mati dalam keadaan fitrah Islam, tidak ada dosa. Begitu lagi tidur, diambil nyawanya sama Allah, bebas. Gak usah dimintain ampun sama anak, bebas udah langsung. Pas Sugeng jam 8 pagi baru bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal. Terus, ayo kita ini aja, kita enggak kebut, emang mau kamu apa sih? Hadis nomor 6. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang ketika menuju tempat tidurnya mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang selalu hidup dan senantiasa mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan, walaupun sebanyak dedaunan di pohon, walaupun sebanyak kerikil di tanah, dan walaupun sebanyak hari-hari di dunia. Waduh. Mana San yang lo ambil, San? Yang udah hafal aja kan? Astagfirullahaladzim, emang ngebelis lo. Bukan ngapalin yang lain.
Ya, jadi banyak bacaan untuk menuju kematian yang indah, aman kalau matinya indah. Terakhir Rasulullah juga membiasakan diri baca Al-Qur'an sebelum tidur. Coba kita lihat dulu pertama hadis nomor 13. Hadis nomor 13. Dari Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu bahwa dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan padaku sesuatu yang aku ucapkan apabila aku menuju ke tempat tidurku." Beliau berkata, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena surat tersebut adalah sikap berlepas diri dari kesyirikan." Tadi kan doa yang untuk sedih, Allah Rabbi la usyriku bih, ya kan? Ini ditambah lagi, mau tidur Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala. Jangan udah ngantuk Pak, wala antum wala ana wala antum wala antum. Digini-gini kita, wala dolin, kita bilang amin. Jangan. Qul ya ayyuhal kafirun, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita menyatakan sikap pada Allah, aku tidak syirik. Mati kita dalam keadaan fitrah. Mantap ya. Ini ada terjadi waktu itu ada di surat Al-Waqi'ah ayat 852 nanti. Kan ada tuh yang agama dolin. Makmum amin semua. Itu anak saya itu anak SMP itu. Pada amin. Oke. Terakhir 2 hadis terakhir, hadis 16 dan hadis 17. Lihat kebiasaan Rasulullah setiap mau tidur bacanya kadang-kadang ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur hingga beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Tadi Al-Kafirun kan pendek. Nah, kita mau tidur nih, bini kita udah bilang, "Ayo Pak, siap. Tar dulu Al-Mulk dulu bentar sama Sajdah." Tiap malam. Kapan tidurnya? Itulah Nabi. Terus hadis terakhir, hadis nomor 17. Dari Abu Lubabah dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Nabi SAW tidak tidur hingga beliau membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israil atau Al-Isra. Jadi Az-Zumar penuh dibaca sama Al-Isra. Iya. Udah 2:30 contohnya. Tapi itu sikap kita terhadap keberpihakan kita kepada Allah gitu loh. Gitu maksudnya. Untuk siap kapan aja dijemput oleh Allah dengan mati yang indah. Semoga ada manfaatnya yang bisa diamalkan, amalkan. Dan kalaupun kita mati, kita minta mati secara indah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.